Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Sebelum video ini dimulai, saya ingin mengatakan bahwa saya sedang mengadakan giveaway alat kopi 2. So, buat teman-teman yang menginginkan alat kopi ini, silahkan ikut berpartisipasi. Siapa tahu Anda yang beruntung. Linknya ada di deskripsi ya. Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Kali ini saya nggak pakai baju warna putih nih, karena kemarin ada yang komen pakai baju warna putih terus, nggak ada yang lain apa gitu. Jangan nggak ganti baju nih. Saya ganti baju gitu karena saya punya banyak baju putih, kadang ada yang panjang, ada yang pendek juga gitu. Cuman kenapa saya pakai putih, karena kalau kalian ikutin channel saya ini, saya sekarang pakai lensa wide angle lens gitu ya, dan itu oke banget, perfect for vlogging gitu saya bilang. Saya udah bikin review juga, nanti akan saya taruh linknya di bawah. Namun kekurangannya cuma satu, aperture-nya tuh kecil banget ya, cuma 4,5 paling besar gitu ya. Jadi saya butuh pakai outfit yang reflecting cahaya gitu. Menurut saya putih itu reflecting cahaya banget. Jadi itu alasannya kenapa saya selalu pakai putih gitu. Dan saya juga di dalam ruangan cuma pakai satu cahaya di sini. So hari ini saya pakai baju warna merah, batik juga, karena barang yang saya review juga warna merah nih kebetulan. Ini juga merah ya. Kita tahu, saya mau cerita dulu bahwa kalau kalian ikutin Instagram kopi saya @coffeebyleovoi, segmen baru aja post bahwa saya baru aja ngebeli stok kopi harian saya, yaitu Excelso Arabica Gold. Ya, kita tahu, kalau kalian follow channel saya juga udah lama ya, jadi pasti kalian udah tahu itu kopi harian saya gitu. Jadi setiap bulan saya selalu beli 4 bag gitu, karena seminggu saya habis 200 gram satu bag gitu. Jadi kurang lebih 4 bag lah saya habiskan dalam sebulan. So, tiba-tiba di tempat yang saya beli ini, biasa saya beli di Aeon Mall BSD City, itu ada promo gitu ya. Kalau pembelian kita senilai 150.000, itu akan mendapatkan sebuah VXT di situ tulisannya. Ternyata VXT itu adalah V60. Itu dari Suji Premium Handcrafted. Ya, ini adalah barangnya. Di sini juga ada logo Excelso-nya ya, bisa dilihat di sini. Oke. Dan memang ini dari Suji. Di bawah masih ada logo Sujinya ya. Kita tahu, saya juga sering banget pakai barang-barang Suji. Ini barang dari Suji juga gitu, dan saya juga punya dripper dari Suji yang kemarin saya review juga ya. Suji Wave ya. Dan it comes with kotak dari Suji juga. Di sini kita tahu ada lambangnya ya, Suji. Terus habis itu juga ada surat cintanya nih. Kalau kalian pernah beli barang dari Suji, pasti kalian nggak asing dengan surat cinta ini ya. Thank you for choosing Suji Premium Handmade Glass Products gitu ya. Walaupun ini memang V60 dari plastik ya. It's a plastic gitu. Dan menurut saya juga ini oke lah gitu. Maksudnya kita tahu ini desainnya itu desainnya Kono Memon Dripper banget gitu ya, dengan sedikit ulir ke bawah ya. Dan kita akan coba review ini. Nanti juga saya akan bandingin dengan dripper V60 lainnya, dan juga kebetulan yang saya punya akrilik sih ya. Kalau yang lainnya juga gitu ya. Nanti kita bandingin yang akrilik sama-sama plastik. Cuman beda, ini kan solid plastik, kalau itu yang akrilik gitu ya. Dan nanti kita akan cobain pakai kopi. Di sini saya ada kopi dari Live Coffee gitu, kita akan cobain kopinya juga ya. Ini juga bukan segmen nyopi, jadi kita nggak fokus ke kopinya, tapi kita akan lebih fokus ke alatnya. Kita cuma pengen cobain aja kopinya, notesnya seperti apa gitu ya. Di sini ditulis juga Dr. Leo Leonard Bros, ada brosnya. Mantep banget nih ya, bros ya. Oke, kita akan pindah ke sana. Let's check this out. Oke, ini dia drippernya. Oke, bisa kelihatan ya. Di sini ada ulir-ulirnya. Oh, ternyata ini setengahnya ya, setengahnya. Jadi setengah nggak ada kosongan, setengah ke bawah ada ulir ke bawah gitu ya. Jadi mungkin kalau Kono, seingat saya sih sepertiganya ya. Mungkin ini sedikit lebih tinggi dari Kono ya, ulirnya itu aja. Kalau kita bandingin sama Kono, cuman saya juga nggak pegang barangnya Kono langsung, saya nggak punya, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi saya pegang dan saya lihat dari foto ya, itu bentuknya seperti Kono banget. Kono Memon Dripper kita tahu ya, plastik juga. Dan ini ada brand Suji di sini, kita tahu ya, Suji. Terus di sini Excelso ya, ini cuman printed aja ya, di print karena memang dia sponsor dari Excelso juga gitu kan. Oke, selanjutnya saya akan membandingkan dengan dripper ini ya. Kita tahu ini adalah Suji Wave Dripper yang belum lama saya review juga. Kalau kalian belum lihat, linknya akan saya taruh di bawah nanti videonya. Sama persis, cuman kalau saya boleh bandingin kualitas ya, maksudnya dipegang kan kita bisa ngerasain ya dengan dipegang edges to edges gitu ya, jadi ujung-ujungnya gimana. Menurut saya
yang akrilik ini bahannya lebih halus gitu ya nih, edges to edges sama sekali nggak ada yang membuat tangan saya sakit gitu ya. Tapi kalau yang ini, nah ini agak tajam di sebelah sininya ya. Edgesnya kurang round gitu ya, jadi agak tajam di sini, nggak tahu kelihatan atau enggak ya di kamera. Tapi menurut saya sih ini terasa agak tajam gitu, jadi mungkin kalau kita tekan banget terus kita blur, mungkin bisa juga ke blur ya. Nah di sini juga di pertemuan antara kedua sisinya itu ya, ini kan ada biasanya kalau kita tahu plastik ya ada pemotongan gitu ya, ada bagian yang terpotong gitu kan ya. Oke, ini kelihatan ya. Nah di sini, nah ini agak tajam juga gitu, kurang halus, nggak sehalus yang bahan akrilik. Itu aja. Cuman di luar itu, secara desain, build quality ya, maksudnya ini kayak sturdy gitu ya, dan ulirnya juga jelas, terus presisi juga ya. Maksudnya jarak antara ulir-ulirnya sama, di bawah juga ada sirkulasi ya. Menurut saya secara desain udah oke banget sih ini ya, Maimon Reaper banget ya dari Kono. Oke. Selanjutnya kita bandingkan dengan ya dua V60 lainnya yang saya punya ya, tentu saja yang plastik juga akrilik. Ini kita kenal Hario. Ini adalah yang akan kita giveaway nanti. Ayo, udah pada ikutan belum giveaway-nya? Kalau belum, buru-buru nih, karena tanggal 25 akan saya umumkan pemenangnya gitu ya. Saya juga udah lihat-lihat nih contender atau calon pemenangnya siapa kira-kira. Seburuan, siapa tahu ada yang lebih bagus ya kan. Oke, kalau V60 ya kita tahu ya, kemarin kita udah bandingin dua ini sama-sama halusnya hampir sama, cuman yang ini bawahnya agak lebih tebal dikit daripada Hario ya. Ya susah juga dibandingin ya, karena memang sebenarnya bukan apple to apple nih, karena yang satu akrilik, satunya plastik gitu ya, solid plastik gitu. Walaupun akrilik itu juga sebenarnya plastik sih. Tapi kita bandingin ulirnya aja ya. Kita tahu ulirnya V60 ini terkenal banget ya, spiral seperti ini, turunnya cepet. Tapi ternyata setelah kemarin kita udah preview Kavek Dripper yang akan saya giveaway ini lebih cepat lagi ya. Saya dengan metode yang sama, dengan V60 saya membutuhkan waktu 3 menit 30 detik ya. Ini dengan variabel yang lain kita samakan ya. Dengan ini 2 menit 30 detik, jadi selisihnya adalah 1 menit, lumayan cepat juga, ini lebih cepat gitu ya. Jadi kita lebih bisa ngulik lah ya. Nah kalau ini, karena tadi ulirnya adalah tengah dripper ke bawah gitu ya, jadi menurut saya ya ini mungkin akan sedikit lebih lambat. Kalau tadi ini kan 2 menit 30 detik, ini adalah 3 menit 30 detik, so ini mungkin tengah-tengah ya, 3 menit mungkin habis dengan metode saya. Metodenya nanti akan saya pakai yang saya pakai sebelum video ini gitu ya. Metode V60 saya yang sudah updated dengan ini. Kalian bisa cek, linknya akan saya taruh di bawah juga. Jadi nanti kita cepat aja, kita fast forward juga supaya nggak kelamaan, karena sama ya metode. Cuman saya pengen nunjukin aja brewing dengan ini. Oh ya, kopinya. Sekarang kita singkirin dulu ya sebentar. Kita akan lihat kopinya sebentar. Ya, belum saya unboxing juga. Kita buka dulu aja, sebentar ya. Oh, ternyata bisa kok dibuka. Oke. This is the coffee. Live, Toraja Tongkonan ya. Arabica single origin, grade G1 specialty. Altitude 1500 sampai 1600 mdpl, prosesnya semi wash, kemudian ada, sekarang ada taste notes-nya nih, jadi udah ada peningkatan. Waktu itu belum ada taste notes-nya, sekarang udah ada, ya mungkin udah di cupping juga ya. Cocoa, fruity, tangerine. Tangerine ini kalau nggak salah seperti citrus jeruk mandarin gitu, mirip-mirip ya, kalau saya nggak salah ingat ya, tangerine ini. Rose-nya light, medium, dark. Ini yang dicentang adalah medium, so ini medium rose. Bisa dilihat sendiri kopinya ternyata sudah ada jendelanya di sini ya. Waktu itu juga saya ingat belum ada jendela seperti ini. Jadi menurut saya Live Coffee sudah upgrade nih gitu. Walaupun mediumnya mungkin medium to dark ya, agak gelap juga. Tapi akan kita coba aja. So nggak pakai lama-lama lagi, langsung kita buka aja. Wah, sekarang udah ada nih roasting date-nya nih. Waktu itu belum ada roasting date nih, saya ingat. Yang si borong-borong ya, yang saya sempat review juga. Roasting date-nya bulan 3 tanggal 8 ya. So baru sekarang ini tanggal 15 ya. Oke, lanjut aja, berarti udah sekitar 7 hari, seminggu. Jadi udah pas banget untuk kita buka. Langsung aja kita buka ya. Saya ingat live ini memang desainnya agak Jepang-Jepangan gitu ya. Ini ada kayak kanji Jepang gitu ya.
Kita buka aja langsung. Nah, ternyata packaging dalamnya memang ada plastiknya lagi tuh. Wow, wanginya udah semerbak. Kita lihat aja beansnya. Walaupun tadi udah kelihatan ya, ini lebih jelas lagi. Wow, bagus sih. Walaupun ini ada yang warnanya agak sedikit berbeda. Oh enggak, ini kulit arinya aja. Ini bisa dikelupas biasanya. Ya, di sini ada bukan ya, ternyata bukan kulit ari ya. Kalau kulit ari bisa kita kelupas, ini enggak. Ya, ini warnanya sedikit berbeda ya. Nggak tahu ya, ataukah memang seperti ini. Saya juga tidak bisa menilai biji kopi secara profesional karena saya hanya seorang pecinta kopi. Tapi yang jelas, begitu dibuka sih semerbak banget wanginya, dan kalau ukurannya cukup homogen, hanya warnanya aja nih sedikit berbeda. Ya, seperti itu yang bisa saya bilang dari biji kopinya. Oke, sekarang kita akan siapin alat-alatnya dan kita akan mulai brewing dengan dripper ini. Oke, jadi alatnya sudah kita siapkan semua di sini. Seperti biasa, saya langsung aja. Cuman saya mau kasih tahu dulu, ini sudah saya giling. Seperti biasa juga, metode V60 saya di Latina 600N, scale nomor 4 ya. Dan saya juga pengen bilang fragrance-nya dulu ya, wangi keringnya. Tadi begitu pas digiling sih, langsung kecium gitu wangi agak salty gitu, agak asin gitu wanginya ya. Tapi begitu sekarang, saya cium lagi. Wah, ini sih fruity banget gitu ya. Menurut saya sih, entah kenapa mengingatkan saya ke Halu Pink Banana gitu ya. Padahal ini kan tadi semi wash proses ya. Kalau Halu Pink Banana kemarin honey kalau nggak salah ya. Nah, ini wanginya itu kayak peach starfruit gitu ya. Dan tadi ada salty ya, saya bilang pertama pas baru digiling. Cuman sekarang sih udah nggak begitu wangi salty lagi. Ya, lebih ke starfruit dan peach ya, yang tadi saya bilang. Itu aja 3 yang bisa saya ungkapkan untuk wanginya ya. Rasanya juga mungkin juga ya, harusnya seperti itu juga ya. Kita cobain aja langsung. Kita brew seperti biasa, tekniknya udah saya tunjukkan kemarin, jadi kita langsung aja ya. Nanti dicepetin aja supaya kita nggak kelamaan di sini. Nanti begitu untuk kalian yang pengen lihat teknik brewingnya, saya pakai metode yang sama supaya kita bisa bandingin ya antara tadi V60-nya Hario, terus V60-nya Kafek, dan juga V60-nya Suji yang juga merupakan desain dari Konomemon ini. Oke, kita mulai di suhu 92 derajat seduhannya ya. Dua menit 30 detik. So, dengan kopi yang kurang lebih sama ya, roastingannya kan medium to dark gitu ya, variabel lain yang sama, saya bisa menyelesaikannya dalam 2 menit 30 detik sama seperti Kafek ya. Jadi malah lebih cepat daripada Hario juga. Ternyata kalau saya pikir-pikir ya, walaupun saya bilang tadi iya ulirnya hanya setengah, nah tapi kan saya pakai kopi 15 gram, jadi kurang lebih cuma setengah juga. Jadi bisa dibilang cepet gitu, dan ulirnya bisa dilihat banyak dan turun langsung gitu ya, nggak muter-muter seret ya. Mungkin jadi lebih cepet, kurang lebih cepetnya sama seperti Kafek ini juga yang sampai atas. Tapi ya itulah, ini kan kalau ini sirkulasi kelihatan besar-besar ya. Kalau yang si Meimon ini ya, Meimon lagi, kalau yang Suji ini ya turun langsung, dan ya ternyata cepetnya sama kayak Kafek gitu. Itu aja yang pengen saya bilang. Oke. Kita matikan dan kita akan kembali lagi ke set di depan sana. Oke, that's it, all set. Jadi semuanya udah siap dan kita tinggal cobain kopinya. Dan ternyata ya tadi saya bilang mungkin di tengah-tengahnya antara V60 sama Kafek gitu ya. Ternyata malah sama kayak Kafek cepetnya gitu ya. Ternyata saya salah perhitungan bahwa walaupun dia hanya setengah, ulirnya setengah ke bawah ya, tapi kita pakainya 15 gram doang ya, kecuali kita mungkin pakai 30 gram atau mungkin kita pakai sampai 40 gram gitu ya mungkin ya. Nah itu mungkin sedikit lebih lambat, tapi kalau kita pakai 15 gram itu pas banget di ulirnya gitu ya, jadi semua kena ulir gitu. Jadi ternyata cepet juga turunnya sama seperti Kafek gitu ya.
itu aja yang pengen saya bilang mengenai dripper ini. Jadi ya kurang lebih harusnya sih sama dengan metode yang sama dan variabel lain yang kita samakan dengan yang saya gunakan. Harusnya sih hasilnya kurang lebih sama. Dan untuk kopi ini ya kita mau cobain aja. Dan ya tadi saya bilang fragrance-nya mengingatkan saya sama Halo Pink Banana, sama aromanya juga ya. Kalau tadi saya bilang di fragrance masih ada wangi salty gitu ya, kayak agak asin-asin gitu. Kalau ini udah nggak ada, ini benar-benar fruity. Yes, yang kecium banget sih peach sama starfruitnya gitu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya, kalau Pink Banana kan ada banananya gitu ya. Ini sih nggak kecium sih banananya. Kita cobain aja dulu ya, rasanya seperti apa. Oke, let's check this out. Cheers. Cukup nikmat sih, maksudnya untuk rasa. Tadi saya sih expect kayak Halo Pink Banana banget nih, yang langsung gitu, asemnya langsung kena biasa ya kan kalau pakai 115, karena Halo Pink Banana saya selalu pakai 1:20 dengan metode Tetsukasa 46 HPB yang saya bilang. Dan ini untuk rasa agak sedikit berbeda gitu ya, nggak seperti Halo Pink Banana. Ini asamnya itu nggak terlalu tinggi ternyata, tidak seperti Halo Pink Banana yang asam banget ya. Asamnya sedang lah ya. Tapi tetap terasa peach dan juga starfruit sih kalau menurut saya. Cuman agak ke belakang, makin ke belakang itu saya malah berasa ya karena dia memang roastingannya juga medium to dark gitu ya. Jadi agak kerasa sedikit pahitnya tuh ada, bitternya tuh ada gitu ya. Seperti dark coklat. Ya. Jadi peach, starfruit, kemudian dark coklat gitu ya. Cuman manisnya sih nggak. Kita tahu kalau di Halo Pink Banana itu depannya itu ada pisang gitu ya, manis pisangnya. Ini tuh nggak ada gitu, jadi manisnya tuh sedang-sedang aja gitu ya, nggak gitu manis. Untuk starfruit dan juga peachnya sih mirip sih sama Halo Pink Banana, cuman itu aja nggak seasem dan nggak semanis Halo Pink Banana aja. Ya, ya sih berasa banget. Peach, starfruit, dan kemudian dark chocolate di belakang. Itu yang bisa saya bilang dari lidah kaleng-kaleng saya ini ya, karena saya udah bilang berkali-kali bahwa saya hanyalah seorang pecinta kopi, saya bukan ahli kopi, dan saya tidak mengevaluasi kopi ini secara saintifik gitu, hanya berdasarkan apa yang saya rasakan dan saya cuma pengen sharing ke kalian aja. Dan saya rasa itu aja sih mengenai video kali ini. Dan menurut saya ya dripper dari Suji ini ya untuk dikoleksi oke juga ya, dan memang kita tahu bahwa Excelsa itu merupakan bagian dari PT Santos Jaya Abadi yang membuat kapal api juga gitu ya. Saya punya di sini juga warna merah, scoop ya. Ini dari kapal api, masih ada tulisannya nih kapal api kalau kelihatan ya. Kemudian saya juga punya French press warna merah juga, itu kapal api juga. Jadi produk-produk dari mereka biasanya uniformnya gitu ya, seragamnya warna merah gitu ya. Dan menurut saya cool juga untuk dimiliki, walaupun ya tadi ada sedikit kelebihan dan kekurangan ya, seperti saya bilang. Dan jangan lupa buat kalian yang belum ikutan dan pengen ikutan mendapatkan dripper ini beserta decanter dan juga paper filternya ya, masih bisa ikutan sampai tanggal 25. Dan that's pretty much to it. Itu aja yang bisa saya bilang. Saya Leo, salam kopi and see you.